Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Malam Jahanam di hutan jati Jenglong. Pada siang dan terik di awal pekan kedua September 2015, di salah satu sudut hamparan hutan jati yang meranggas di pinggiran Kota Pati, Jawa Tengah, pria ringkih itu terlihat tenang ketika tangannya menunjuk sebuah gundukan tanah. Di sini, 10 orang dalam keadaan terikat, ditembak dari belakang dan dimasukkan lubang. Radimin, pria ringkih berusia 80 tahun itu, mengungkapkan kejadian horor yang dia saksikan pada sebuah malam lebih dari 50 tahun silam. Dia kemudian melangkah beberapa meter ke arah timur dan menunjuk sebuah gundukan tanah lainnya. Di dalamnya ada 15 jasad manusia. 15 orang dipaksa lari dari mobil, masuk lubang, dan ditembak di dalam lubang. Gundukan tanah yang di atasnya tumbuh ilalang kering adalah kuburan massal 25 orang yang dituduh simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia, atau orang-orang yang cuma dikait-kaitkan. Dalam 10 lubang yang digali, 25 orang itu dikubur dalam 3 lubang terpisah. 3 lubang lainnya dibiarkan menganga hingga kini, dan 4 lubang lainnya ditanami pohon pisang oleh warga. Lokasi pembantaian yang terletak di hutan Jenglong milik perhutani Desa Mantuk, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terlihat senyap. Di malam Jahanam pada Desember 1965 lalu, Radimin dipaksa menyaksikan tindakan brutal yang sulit untuk dilupakan seumur hidupnya. Para pelaku pembantaian menurutnya adalah orang-orang dari pemuda Garuda Pancasila yang disebutnya menggunakan senjata milik aparat kepolisian dan tentara. Dia dipaksa melihat dari dekat dan tidak boleh jauh-jauh dari percakapan di antara para pelaku pembantaian. Dia mendengar bahwa orang-orang naas itu yang ditutup matanya dianggap anggota atau simpatisan PKI yang dicap jahat, PKI pengkhianat, yang intinya dianggap mau menjatuhkan pemerintahan. Tidak diketahui siapa-siapa yang jasadnya terkubur di hutan jati itu. Namun salah satu korban diketahui adalah kenalannya. Orang itu bernama Jais. Karena secara tak sengaja penutup mata korban terbuka ketika dia terjatuh setelah berupaya lari. Seperti ditirukan Supardi, eks-tahanan politik Pulau Buru, salah satu orang pertama yang mengungkap kuburan massal Jenglong. Supardi juga mengaku mengenali sosok Jais yang disebutnya calon relawan yang hendak dikirim ke Kalimantan saat Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia pada 1964. Dan yang lainnya
dia tidak mengetahuinya. Mereka biasanya diambil di malam hari, bisa dari padi maupun luar padi, yang istilahnya dibon. Menurutnya, pemerintah wajib mengungkap siapa yang dibunuh dan dikubur di hutan jati itu. Benarkah yang dikubur itu orang-orang jelek? Benarkah orang-orang yang dibunuh itu bersalah? Pemerintah harus mengungkap kebenarannya. Bersama organisasi Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan YPKP 1965-1966 Cabang Pati, Supardi dan kawan-kawan sejak awal tahun 2000 telah melacak setidaknya ada 8 kuburan massal di wilayah Pati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM juga telah mendatangi lokasi kuburan massal tersebut sekitar tahun 2008, termasuk telah mendengarkan kesaksian Radimin dan Karmain, serta saksi lain yang ikut mengubur korban pembantaian di hutan Jenglong. Komnas HAM memang telah menyelidiki kekerasan pasca 1965 yang menimpa orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan atau anggota PKI. Dalam kesimpulannya, mereka menyatakan ada pelanggaran HAM berat terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa para simpatisan PKI. Kepada Komnas HAM, YPKP Pati telah menuntut agar mereka mengungkap kebenaran di balik keberadaan kuburan massal di wilayah Pati. Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Ketua Komnas HAM saat itu Nurkolis mengatakan, pengungkapan kuburan massal merupakan salah satu upaya pengungkapan kebenaran. Namun untuk melakukan itu, diperlukan konsensus nasional dulu. Kalau tidak, upaya-upaya itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Dia kemudian merujuk pada sejumlah kasus penolakan sebagian anggota masyarakat terhadap aktivitas atau diskusi yang dikaitkan dengan latar belakang peristiwa 1965. Nurkolis menganalisa penolakan itu disebabkan adanya distorsi informasi yang berkembang di masyarakat, bahwa seolah-olah penyelidikan Komnas HAM dalam kasus 65 akan berujung pada rehabilitasi PKI. Ini tidak menyangkut dengan ideologi. Misalnya presiden harus menyatakan penyesalan kepada partai tertentu. Tidak. Dalam konteks korban-korban anak bangsa itulah presiden menyatakan penyesalannya. Pernyataan Nurkolis itu bagaimanapun menyiratkan bahwa upaya mengungkapkan kebenaran atas kasus kekerasan pasca 1965, termasuk pembongkaran kuburan massal, sepertinya bakal memakan waktu lama. Upaya pencarian kebenaran yang dilakukan Supardi dan kawan-kawan tampaknya masih akan terkubur lama di bawah hutan jati Jenglong yang sepi itu. Demikian kura-kura Tagar Lambi Sundel.